Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas satu kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dan kemudian kita bandingkan dengan apa saja yang dulu juga pernah dijanjikan oleh Joko Widodo pada tahun-tahun pertama kepresidenan beliau. Setelah sidang kabinet hari ini, Pak Prabowo Subianto menyatakan beberapa hal yang sangat penting. Satu, bahwa yang namanya swasembada pangan itu tidak akan dicapai pada 2028 yang akan datang, melainkan pada akhir 2025. Ini benar-benar sangat menyenangkan, ya. Mengapa demikian? Karena beliau juga mengatakan bahwa swasembada itu termasuk beras, jagung, dan kemudian juga garam, ya. Dan kita juga tahu, ya, produksi singkong kita juga sedang bagus-bagusnya, ya. Harian Kompas saja pernah memberitakan bagaimana hasil panen singkong di wilayah Lampung, ya, yang hasil singkongnya juga banyak, ya. Dan kita tahu singkong ini bukan cuma makanan tradisional Indonesia, tapi bisa juga naik pangkat menjadi makanan di kafe-kafe yang boleh dikatakan untuk kelas menengah atas di Jakarta atau di daerah lain di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian kita juga tidak akan ada lagi impor garam. Yang kita tahu, ya, PT Garam itu masih saja belum bisa meningkatkan produksi garam kita. Padahal kita tahu yang namanya Indonesia itu memiliki suatu lautan yang begitu luas dan sesungguhnya kalau misalnya produksi garam itu ditingkatkan, bukan mustahil ini juga akan bisa dicapai dengan sangat baik, ya. Poin apa lagi yang saya lihat cukup menjanjikan, ya. Poin kedua, Indonesia tidak akan lagi pada tahun ini tidak akan mengimpor minyak dari berbagai negara, ya. Dan ini bagus, mengapa demikian? Karena kita tahu selama ini kita masih sangat banyak mengimpor minyak yang sudah yang sudah diolah, ya. Dari mana? Dari negara tetangga kita, Singapura. Bahkan yang namanya tempat-tempat penampungan minyak itu juga masih ada di Singapura. Itu yang kemudian menimbulkan satu kekhawatiran, ya. Bagaimana kalau terjadi suatu pertempuran antara Indonesia dengan negara lain, ya, dan kemudian kita harus tergantung pada yang namanya bahan bakar, baik itu untuk aftur, baik itu untuk minyak, ya, atau kemudian minyak diesel ataupun bensin, ya. Anda bisa bayangkan, ya, betapa sulitnya Republik Indonesia ini dalam kaitannya dengan minyak bumi, produksi minyak bumi dan juga tentunya gas, ya. Dan kalau memang benar-benar tahun ini Indonesia tidak akan impor minyak dari negara manapun, ya, berarti kita akan menggantungkan diri pada swasembada BBM. Ini tentunya adalah suatu tanggung jawab yang berat bagi bukan saja Pertamina, tapi berbagai perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi minyak di dalam negeri supaya terjadi peningkatan produksi minyak bumi, ya, baik itu yang diambil dari bumi, kemudian diproses di kilang-kilang minyak di Indonesia, dan disebarkan ke beberapa wilayah Indonesia dengan sangat baik. Mencapai 1,2 juta barrel per hari, ini bukan suatu perkara mudah. Tapi mudah-mudahan ini bisa dicapai dengan baik. Yang ketiga, yang juga menurut saya sangat menjanjikan, itu adalah bahwa Indonesia akan swasembada dalam bidang pembuatan bahan bakar yang terbuat dari minyak kelapa sawit, ya. Dan ini yang juga masih menjadi challenge yang sangat besar, ya. Mengapa demikian? Sebab kalau ini kemudian dilakukan dengan membabat 20 sampai 20 juta hektar hutan, ini tentunya akan merusak ekosistem kita. Namun Menteri Pertanian sudah melakukan satu hal yang sangat baik, ya, di Papua Barat. Dia hanya akan membantu kebutuhan di tanah Papua, ya, 100.000 sampai 200.000 hektar, ya. Jadi bukan 20
juta sampai 30 juta hektar, tapi Pak Amran itu mengatakan bahwa di daerah tersebut akan menyediakan 100.000 sampai 200.000 hektar lahan agar hilirisasi ini dapat tercapai ya. Jadi Kementan juga telah membantu daerah tersebut meremajakan 2.300 hektar tanaman sawit ya. Dan nanti ini bukan cuma milik dari perusahaan-perusahaan besar ya, tapi ini kebijakan yang sangat membantu percepatan program peremajaan sawit rakyat yang dikelola oleh rakyat ya. Yang ini buat saya sangat positif ya. Sebab kita tahu ya, kalau kemudian kita itu kekurangan produksi minyak kelapa sawit ya, baik dalam bentuk CPO ataupun dalam bentuk PKO ya, ini tentunya jalan keluarnya bukan kemudian melakukan penebangan hutan seluas-luasnya seperti yang akan direncanakan oleh pemerintah di tanah Papua ya, tapi bagaimana yang disebut dengan peremajaan kebun-kebun kelapa sawit itu bisa dilakukan dari waktu ke waktu sehingga kemudian tidak dadakan lagi-lagi babat hutan untuk kelapa sawit ya. Mengapa? Karena kita juga tahu kalau misalnya hutan dibabat tahun ini, itu kelapa sawit membutuhkan waktu paling tidak 7-10 tahun untuk bisa menghasilkan produksi kelapa sawit yang cukup baik ya. Nah ini, kita juga tahu bahwa kalau memang nanti produksi yang namanya kebutuhan biodiesel itu atau biodiesel 40% itu akan dilakukan tahun ini tentunya akan berpengaruh pada penggunaan kelapa sawit untuk kepentingan dalam negeri ya. Tapi kalau misalnya program biodiesel 40 itu dijalankan secara bertahap atau sekarang masih menjadi B35 ya atau 35%, mungkin kebutuhan kelapa sawit Indonesia ini untuk biodiesel itu akan berkurang. Nah, kita juga tahu bahwa baru-baru saja kita memenangi suatu pertarungan hebat ya antara kita dengan negara Eropa Barat ya atau Uni Eropa ya dalam kaitannya dengan kelapa sawit dari Indonesia. Ternyata WTO itu memenangkan Indonesia dalam kasus kelapa sawit itu. Dan ini berarti ya kalau selama ini diperkirakan bahwa ekspor kelapa sawit kita ke negara-negara Eropa Barat itu akan berkurang, bukan mustahil ini malah menjadi angin segar bagi ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa Barat ya. Dan ini akan tentunya membutuhkan juga CPO dan PKO atau minyak inti kelapa sawit ya yang akan besar pula ya. Itu yang terkait dengan kelapa sawit ya. Mudah-mudahan peremajaan terus berlangsung tanpa harus menebangi hutan terus-menerus ya. Hal lain yang juga sangat saya banggakan ya, dan mudah-mudahan ini bukanlah janji sekedar janji ya, yaitu apa? Bahwa pejabat tinggi Indonesia sampai setingkat menteri atau bahkan mungkin presiden dan wakil presiden itu akan menggunakan kendaraan dinas maung ya yang diproduksi oleh Pindad ya. Mengapa? Kalau memang produksinya cukup banyak, tentunya biaya produksinya akan bisa dipotong rendah ya. Dan mudah-mudahan ini akan benar-benar dilaksanakan ya oleh Presiden Prabowo. Janganlah itu janji sekedar janji atau sekedar harapan-harapan kosong ya atau omong-omong doang seperti yang dulu dikatakan oleh Jokowi bahwa dia akan membangun suatu industri mobil SMK yang katanya indenya sampai 6.000 unit ya, yang sampai sekarang pun tidak ada hasilnya atau janjinya itu sekedar proyek pencitraan belaka. Nah, hal lain juga yang sangat saya banggakan ya, dan ini sudah benar-benar berjalan dengan baik, bahwa Prabowo tegas dalam menghancurkan yang namanya pagar-pagar laut ya, bukan hanya di sekitar Tangerang ya, yang saat ini masih berlangsung ya, dan sudah sampai kalau nggak salah sekitar 5 km ya, dan mudah-mudahan ini sampai ke 30 km semua yang namanya pagar-pagar laut yang ditanam oleh para pemilik modal itu benar-benar bisa dicabut ya, bukan hanya oleh marinir TNI AL kita ya, tapi juga oleh bantuan para nelayan dan juga rakyat di sekitar Tangerang. Dan Anda tahu persoalan yang namanya pagar laut ini bukan hanya ada di wilayah
PIK 2 atau wilayah Tangerang dan sekitarnya ya, tapi juga masuk ke wilayah, saya beri contoh ya, Sidoarjo di Jawa Timur, bahkan di sekitar Madura, dan bahkan teman saya di Bali juga memberitakan bahwa di Bali pun ada pagar-pagar laut yang sudah dibangun. Walaupun kita juga nggak tahu ya berapa persen yang sudah memiliki hak pemilikan saham ya, hak milik ya, atau kemudian juga sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan. Dan satu hal juga yang saya suka ya, karena menteri yang terkait dengan persoalan pembuatan surat-surat baik itu SHM ataupun SHGB itu sudah menyatakan bahwa semua surat-surat itu akan dibatalkan oleh negara ya. Kenapa? Karena itu terjadi proses yang tidak sesuai dengan hukum. Dan kemudian juga kita juga tahu bahwa Badan Geospasial ya yang juga sudah melakukan suatu survei menyatakan bahwa pagar-pagar laut itu dibuat di luar garis pantai Indonesia atau pantai Jawa bagian utara. Apa artinya itu? Bahwa memang pagar laut itu berada di laut dan bukan berada di daratan ya. Itu yang kemudian di dalam YouTube saya kemarin saya juga mempertanyakan bagaimana mungkin ya di atas laut dibuat hak guna bangunan ataupun sertifikat hak milik ya. Sementara kita tahu di Bali dan juga bahkan di Honolulu ya, itu yang namanya pantai itu adalah milik publik dan bukan milik private ya. Apalagi yang saya juga suka dari pernyataan Pak Prabowo hari ini ya, itu adalah bahwa dia tidak akan mengutamakan atau menganakmaskan perusahaan-perusahaan besar ya, yang kemudian apalagi kalau perusahaan itu merugikan rakyat banyak ya. Dan kemudian makanya Pak Prabowo terus menekankan kepada jajaran pemerintahan atau jajaran kabinetnya ya, semua yang namanya ketidakberesan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, apakah itu misalnya ada komisaris ataupun direkturnya yang berasal dari kalangan pensiunan ataupun maksud saya pensiunan petinggi TNI, itu juga harus kena sasaran dari perbaikan yang dilaksanakan oleh Presiden yang terkait persoalan tanah ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat baik ya, sebab kalau misalnya antara penguasa tertinggi dengan pengusaha yang juga terkaya di Republik Indonesia itu terjadi persekongkolan politik yang dalam bentuk oligarki ekonomi dan oligarki politik itu tentunya akan bukan hanya berbahaya kepada demokrasi di Indonesia, seperti yang juga pernah saya bahas sebagian ketika saya membahas pidato perpisahan Joe Biden ya, mengenai oligarki itu berbahaya bagi demokrasi ya. Dan ini juga sama dengan di Indonesia, kalau terjadi main mata antara penguasa atau penguasa tinggi dengan kemudian oligarki ekonomi ya, ini yang kemudian terjadi bukan hanya perselingkuhan tapi juga persekongkolan jahat ya yang akan membahayakan demokrasi kita. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo sudah menyatakan seperti itu, mudah-mudahan lagi-lagi ini bukanlah suatu pernyataan hanya sebatas masa 100 hari pemerintahannya. Mudah-mudahan ini akan terus berjalan sampai pemerintahan beliau berakhir pada 2029 ini. Mengapa? Karena hanya dengan demikianlah ya yang disebut dengan kepercayaan rakyat, kemudian rasa puas rakyat kepada negara atau pemerintah itu juga akan bisa bertahan cukup tinggi. Walaupun kita juga tahu bahwa ada juga ya lembaga-lembaga penelitian yang kemudian memberikan misalnya nilai yang agak buruk ya atau negatif terhadap pemerintahan ya yang tidak setinggi dengan hasil survei Litbang Kompas misalnya. Tapi itulah suatu masukan yang positif. Janganlah kemudian itu dianggap sebagai suatu tekanan politik ataupun pernyataan politik yang ingin membalikkan hasil survei dari Litbang Kompas ataupun yang sudah disiarkan oleh Harian Kompas. Karena biar bagaimanapun ya, apapun survei yang positif, apapun survei yang negatif,
itu adalah masukan bagi pemerintah untuk perbaikan Indonesia di masa depan ya. Dan lagi-lagi Pak Prabowo, mudah-mudahan Anda bukanlah sedang melakukan suatu proses politik pencitraan ya. Yang tadi saya katakan ya, pertama Anda ingin menjadikan Indonesia tidak tergantung bahan bakar minyaknya itu dari negara lain ya. Mudah-mudahan tahun ini juga tercapai. Jangan kemudian seperti waktu zaman Jokowi, wah kita akan habisi mafia migas, mafia minyak. Ternyata masih terus jalan gitu kan. Kemudian juga bagaimana supaya yang namanya swasembada pangan juga bisa berjalan, tidak akan ada impor jagung, tidak ada impor beras pada tahun ini ya. Dan mudah-mudahan pemerintah juga bisa menangani masalah sawah-sawah yang kemungkinan terjadi puso pada musim hujan ini ya, di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Kemudian kita juga tahu bahwa pemerintah juga akan swasembada garam ya. Kemudian juga bahwa yang namanya mobil atau kendaraan bagi pejabat tinggi, janganlah kemudian baik pejabat tinggi ataupun kalangan dewan itu menggunakan mobil-mobil yang sangat aduhai mahalnya ya. Ada yang sampai 3 miliar rupiah per unit, ada yang 6 miliar rupiah per unit ya. Sebab itu menunjukkan kemewahan dari seorang wakil rakyat ya, dan juga mungkin ya para menteri ya, dan itu akan semakin menunjukkan kepada rakyat betapa ada suatu jurang yang amat besar ya antara mereka yang memiliki kekuasaan eksekutif legislatif ya dengan rakyat bawah yang boleh dikatakan hidupnya aja masih sangat sulit ya. Dan mudah-mudahan juga ya pemerintah juga tidak menganak emaskan pengusaha-pengusaha besar ya, yang kemudian menjadikan para pengusaha besar ini sebagai rakyat yang kemudian diberikan suatu kemudahan-kemudahan oleh negara, dan kemudian juga diberikan fasilitas-fasilitas penting oleh negara ya, soal dalam pengurusan sertifikat tanah ataupun kemudian hak guna bangunan dan sebagainya ya. Yang intinya jangan sampai rakyat itu melihat bahwa kalau yang kaya dimudahkan, yang kecil itu disulitkan atau disusahkan ya. Ini yang kemudian buat saya sangat penting yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Belajarlah dari apa yang pernah terjadi ya dalam kasus dengan Jokowi ya. Karena kalau ini terjadi, saya tidak mau melihat Presiden Republik Indonesia masuk lagi dalam catatan OCCRP ya sebagai seorang penguasa yang korup di dunia. Kalau ini terjadi akan sangat buruk bagi citra Indonesia di mata dunia internasional. Berikan pendapat Anda.